Oke guys, welcome back to my channel dan selamat datang kembali di channel gue Blacklist MV. Anjay. Aduh, udah lama gue nggak ngobrol sama kalian gitu kan, anjay. Oke, di video kali ini gue pengen bahas sedikit aja tentang escorting nih yang lagi rame akhir-akhir ini tuh lagi ramai gimana gitu kan. Karena kemarin juga sempat ada razia 3 pilar gitu kan tentang raja-raja anak-anak escort. Jadi kenapa sih banyak instansi, banyak orang, banyak warga-warga, banyak masyarakat yang mendirikan organisasi. Kenapa sih banyak orang yang mendirikan instansi, organisasi, komunitas, relawan, patwal, ambulan, dan damkar ya, semuanya lah pokoknya yang perlu dikawal. Kenapa? Karena gue sering ngeliat sendiri sih, gue sering ngeliat sendiri di YouTube, di video, Instagram, masih banyak, sekitar, ini menurut gue nih ya, sekitar 85% lah, mungkin bisa lebih, bisa kurang. Itu 85% yang gue lihat, kebanyakan mereka itu tidak sadar dengan sirine, bunyi sirine gitu, kayak nggak ada edukasinya gitu loh. Kalau di luar negeri, orang dengar bunyi sirine itu dia langsung minggir. Dia langsung ngasih jalan, karena dia tahu itu karena gue, dari pandangan gue sendiri gitu ya, banyak orang Indonesia yang masih nggak peduli gitu orangnya. Masih nggak peduli sama bunyi sirine, sama maksud gue kurang kesadaran diri gitu loh. Karena kebanyakan orang yang gue temui, ayo maju. Duar. Karena banyak orang yang gue lihat, contohnya ada satu kasus nih ya, ini bukan escort ya, cuma ini hal lain, ini di bagian kontrafloor. Jadi waktu itu, salip dulu deh bentar. Jadi waktu itu, gue di daerah rumah gue sih, masih dekat-dekat rumah gue, di Cinian, dekat Cijantung, yang arah ini apa tuh, yang arah Kali Ciliwung, yang arah Ranco itu, yang tanjakan yang lewatin jembatan. Nah, di situ kan banyak yang lawan arah, bikin macet tuh. Waktu itu pada nggak peduli, orang yang dari arah berlawanan itu nggak peduli itu ya. Nah, waktu itu gue bilang deh, sambil teriak ya, bang, jangan lawan arah dong, bikin macet. Nah, dari situ baru banyak orang yang ikut-ikutan. Ada yang geber, ada yang ngata-ngatain anjing lah, segala macem lah. Jadi gimana ya, aduh. Jadi kayak harus ada orang yang duluan ngebilangin gitu loh jatuhnya. Jadi ibaratnya harus ada pahlawannya dulu, baru anak buahnya pada ngikutin gitu kan. Aneh kan, masih kurang kesadarannya gitu loh warga Indonesia. Ya gue juga kurang kesadarannya, gue juga masih kurang kesadaran. Gue nggak so suci lah. Dan ini orang kenapa pada lemot-lemot banget ya, Allahu Akbar. Dan kenapa? Nah, kita bahas escorting. Nah, escorting itu juga sama. Escorting itu juga sama, karena banyak kan, lu tahu kan, di Jakarta jalanan kan ada yang macet, ada yang lancar, banyak yang lawan arah, warga-warganya, masyarakatnya. Ya gue nggak ngatain negara gue sendiri. Cuma ini dari apa yang gue lihat gitu loh, dari apa yang gue lihat, dari apa yang gue rasakan selama di jalan. Dan ini kenapa angkot, gue tendang juga nih angkotnya anjir. Kenapa? Karena itu jalanan macet, warga-warganya kurang kesadaran. Gue nggak ngatain kalian, cuma orang-orang yang gue kenal, kalau ada dengar bunyi sirine itu, dia langsung bukain jalan cuy. Karena banyak teman-teman gue dari anak escort, banyak deh pokoknya dari instansi-instansi itu juga. Dan masalahnya, kenapa gitu kan? Kita kan sebagai relawan, kenapa dilarang? Ya gue tahu sih, gue tahu ada larangan, ada undang-undangnya kan, hanya petugas gitu yang boleh pakai sirine, warga sipil tuh nggak boleh. Nah, yang jadi pertanyaan gua, kenapa setiap ada
ada ambulan gitu kan. Kenapa nggak langsung di escort sama polisinya aja gitu? Atau enggak dirikan aja gitu kan, satuan polisi khusus pengawalan ambulan dan damkar. Karena kalian tahu sendiri situasinya Jakarta, situasinya Indonesia, kebanyakan warga negaranya, kebanyakan orang-orangnya pada males kalau nggak ada yang memulainya duluan gitu loh. Gua habis ini diculik nih. Habis ini gue diculik nih anjir. Jangan ya. Karena negara Indonesia itu negara demokrasi kan, bebas berpendapat ya. Jadi kalau ada yang nggak suka sama pendapat gue, komen aja, kita berdiskusi bareng gitu loh. Kembali lagi ke topik lagi kerja tadi gue samperin. Nah, kenapa nggak dibikin satuan polisi khusus pengawalan aja gitu ya? Satpol. Tuh kan ada ambulan kan tuh. Nggak ada pengawalannya gitu loh. Jadi kayak gimana gitu loh. Apalagi kan situasi lagi pandemi gitu kan, pasti ambulan dibutuhkan. Nah pasti kan ambulan itu sangat dibutuhkan ya, apalagi di pandemi ini kan, buat angkut jenazah, angkut pasien COVID yang makin hari makin bertambah gitu kan. Dan masih banyak yang nggak pakai masker juga tuh contohnya kan. Masih banyak yang nggak pakai masker orang-orangnya. Nah itulah mengapa gue bilang kurangnya kesadaran warga Indonesia. Jadi bukannya gue ngatain kalian, karena gue lihat sendiri, jadi gue ngerasain sendiri gitu kan. Masih banyak yang nggak pakai masker. Jadi menurut gue sih pengawalan itu it's okay lah, selagi tidak membahayakan pengguna jalan lain. Toh kita kan sebagai relawan juga nggak dibayar sama mereka ini kan, kita itu pakai hati nurani gitu loh, pakai niat, pakai hati nurani. Kalau ada ambulan kita kawal, yang penting selamat sampai tujuan, cepet gitu kan. Emang terkadang kita buka jalan sampai nerobos lampu merah gitu kan, cuma kan kita ada tujuan ya kan, demi misi kemanusiaan lah ibaratnya. Jadi gue nggak ngebela anak escorter, gue nggak ngebela yang nggak suka anak-anak escort gitu loh, mantap nih mobil. Tapi ya gue netral aja lah. Gue juga pernah kok ngawal ambulan, ikut temen gue ngawal ambulan, gue juga pernah. Gak munafik loh, gue gak munafik. Jadi ya udahlah, biarin aja lah. Gue juga bingung sama kalian ini kan, orang berbuat baik salah, orang berbuat jahat benar. Aduh, serba salah gitu nih kita hidup di Indonesia ini. Mungkin buat anak-anak escort bisa jadi pelajaran juga ya, apalagi yang awalnya sampai nunjuk-nunjuk, sampai emosi-emosi. Jangan emosian kalau ngawal ambulan. Kalau nggak minta baik-baik loh, pasti bakalan dikasih sama pengguna jalan lain. Karena kalau kita menghormati pengguna jalan lain, kita bakalan dihormatin juga cuy. Apalagi kita escort ambulan kan. Dan semoga ke depannya, kalau emang kagak boleh, nah ini organisasi-organisasi, instansi-instansi relawan di Indonesia itu tolong diresmikan aja gitu loh, diresmikan aja, biar nggak ada salah kaprah gitu loh. Kalau emang polisi nggak bisa bantu ngawal, ya udah, kami kan relawan hampir setiap hari ada gitu loh. Kita punya komunitasnya kan. Wah, ada ambulan nih dari rumah sakit ini ke sini, dikawal langsung dari rumah sakit. Temen gue juga ada beberapa yang selalu standby di rumah sakit loh. Jadi kalau emang nggak boleh, ya udah diresmikan aja gitu loh. Instansinya ini, gue nggak mau nyebut, pokoknya diresmikan aja mending daripada kita salah sebagai relawan kan. Atau enggak, ya udah itu satuan polisi khusus pengawalan gitu loh, pengawalan ambulan, damkar gitu kan, harus ada gitu loh minimal. Karena ya tadi gue bilang sendiri, apalagi warga Indonesia itu kalau macet ya udah dia diem gitu, diem. Mau ada suara ambulan, kadang udah ada sirine pun dia rasa nggak cukup space-nya, ya udah dia diem, nggak bisa apa-apa. Woi, jangan putar arah di sana, woi, goblok nggak tuh. Jadi, aduh, gue juga bingung. Coba komentar deh pendapat kalian di bawah gimana tentang escorting ambulan di Indonesia ini.
Apakah dibutuhkan, apakah nggak dibutuhkan. Gue pengen kita semua tuh sama-sama berdiskusi. Di video ini ya, kita sama-sama berdiskusi. Khusus di video ini ya, kalian komen di bawah. Pendapat kalian kayak gimana? Ini buat teman-teman gue yang anak escort juga komen ya. Karena banyak juga anak-anak escort. Pendapat kalian gimana? Kalau kalian setuju dengan gue, kasih jempol ke atas, asik. Udah kayak apaan gue? Udah, gue tutup videonya sampai sini ya. Kalau kurang sorry banget ya. Karena gue juga video dadakan ini. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol sama kalian. Pokoknya buat kalian tuh kan ada kan sepi kan ambulan dari ngawal. Malah kadang yang lucunya ojol kalau ngawal itu udah kayak mau tawuran gitu kan. Ramai banget, buset dah. Udah gitu ngawalnya barbar gitu loh. Kalau kita kan relawan-relawan kan kita kan punya SOP tersendiri kan, pastilah punya SOP. Ada SOP-nya kalau kita ngawal relawan, apalagi relawan yang udah masuk komunitas dan organisasi itu ada SOP-nya. Tanya teman-teman gua. Oke dah, kalau kurang mohon maaf ya, tolong ditambahin di kolom komentar. Kalau kurang tolong ditambahin di kolom komentar. Kalau ada yang salah mohon maaf. Buat kalian Red Safe as always, see you in the next vlog. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan. Red Safe as always, see you in the next vlogs and goodbye. Anjay.